Halo, selamat datang kembali di channel Fokusin Bola. Dan hari ini gue mau ngasih tahu tentang berita bola terupdate di hari ini. Seperti biasa sebelum kita mulai, untuk sobat fokuser yang belum subscribe bisa tekan tombol merah di bawah ya. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu berita bola terupdate hanya di channel Fokusin Bola. Oke, langsung aja kita ke berita pertama di segmen Beritain Bola. Di berita pertama, Real Madrid sedang bersiap untuk membuat tawaran sebesar 120 juta euro atau 102 juta pound sterling untuk mengontrak striker Prancis berusia 22 tahun Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain musim panas ini. Meski demikian, menurut AS, Real Madrid berniat menunggu hingga hari-hari penutupan jendela transfer untuk menguji keteguhan PSG atas masalah tersebut. Sementara pejabat klub kemungkinan akan terus maju dengan negosiasi kontrak, PSG tidak ingin mengambil risiko kehilangan salah satu aset paling berharga mereka dengan status bebas transfer. Meluangkan waktu mereka untuk meluncurkan tawaran untuk Mbappe juga akan memungkinkan Real untuk mengurangi tagihan upah mereka selama beberapa minggu mendatang. Selanjutnya, Real Madrid siap untuk menjual gelandang Norwegia Martin Odegaard musim panas ini, dengan Arsenal siap untuk merekrut pemain berusia 22 tahun itu yang sukses dipinjamkan The Gunners musim lalu. Kepindahan sementara playmaker terbaru dari Santiago Bernabeu membuatnya bergabung dengan Arsenal dengan kontrak 6 bulan pada bulan Januari, dan dia membuat dampak besar di Stadion Emirates. Tetapi masa depan jangka panjangnya masih belum jelas menjelang kampanye 2021-2022. Odegaard tidak akan menjadi bagian dari pertandingan pembukaan La Liga Real Madrid, tetapi bisa menelan biaya sekitar 35 hingga 40 juta pound sterling. Selanjutnya, Arsenal siap untuk mendengarkan tawaran untuk striker Gabon berusia 32 tahun, Pierre-Emerick Aubameyang. Performa dua musim itu membuat Pierre-Emerick Aubameyang dapat memperpanjang kontrak berdurasi 3 tahun pada September 2020. Namun, kini Arsenal dikabarkan siap melepasnya. Dilansir dari The Times, performa turun menjadi alasan utama Arsenal siap melepas Aubameyang. Selain itu, Aubameyang juga belum bikin gol di masa pramusim kali ini. Aubameyang sendiri total sudah membuat 85 gol untuk Arsenal. 2 gelar sudah dipersembahkannya, yakni masing-masing sekali dari ajang Piala FA dan Community Shield. Selanjutnya, Liverpool tetap tertarik untuk mengontrak pemain sayap Wolves Spanyol Adama Traore sebelum jendela transfer ditutup. Traore tidak merahasiakan keinginannya untuk meninggalkan Molineux setelah menolak tawaran Wolves untuk memperpanjang kontraknya sejak tahun lalu. Dia berharap musim panas ini akan membuatnya pindah. Dengan Jurgen Klopp penggemar kualitasnya dan Wolves terbuka untuk dijual. Pemain berusia 25 tahun itu dan rekan timnya Ruben Neves keduanya tersedia dengan harga yang tepat. Diperlukan minimal 40 juta pound sterling untuk mendapatkan Traore, pemain asal Spanyol, dan telah ada minat, seperti yang telah kami ungkapkan dari Leeds United. Namun mereka belum memenuhi harga yang diminta. Selanjutnya, PSG bisa mencari bek tengah Napoli dan Senegal Kalidou Koulibaly sebagai pengganti Sergio Ramos yang cedera. Cedera Sergio Ramos bisa mendorong PSG untuk mencoba Kalidou Koulibaly. Mantan pemain Madrilista itu harus absen selama beberapa bulan dan Pochettino akan mengidentifikasi kemungkinan pengganti pemain nasional Senegal itu. Suara tentu saja yang bisa berarti bahwa apa saja dan segalanya. Koulibaly memiliki value sebesar 50 juta euro, tetapi tawaran yang sedikit lebih rendah pun dapat meyakinkan Aurelio De Laurentiis untuk menjualnya. Selanjutnya, Spurs juga dalam pembicaraan dengan Fiorentina mengenai kesepakatan untuk bek Serbia berusia 23 tahun Nikola Milenkovic yang usulan kepindahannya ke West Ham gagal. The Hammers tidak dapat menyetujui kesepakatan untuk bek Fiorentina dan diskusi telah berakhir untuk saat ini. Milenkovic juga termasuk dalam daftar direktur pelaksanaan sepak bola baru Spurs, Fabio Paratici, musim panas ini, karena mereka mencari pemain yang bisa bermain sebagai bek kanan dan bek tengah. Mereka telah dalam pembicaraan untuk Bolonya sebesar 17 juta pound sterling rated Takehiro Tomiyasu, tetapi belum dapat menyetujui kesepakatannya. Jadi Spurs sekarang mencari satu untuk Milenkovic. Selanjutnya, Juventus ingin mengontrak Sassuolo dan gelandang Italia Manuel Locatelli dengan status pinjaman awal dengan kewajiban untuk membuat kesepakatan itu permanen. Terlepas dari era Ramsey, Adrien Rabiot atau Arthur, Juventus mencari untuk perekrut lini tengah. Klub Piedmont telah memutuskan untuk menjadikan Manuel Locatelli, gelandang Sassuolo, sebagai prioritas mereka. Pemain yang dilatih di AC Milan keluar dari latihan yang baik dengan Sassuolo, tetapi di atas semua itu adalah euro yang berkualitas. Juventus menginginkan pinjaman dengan opsi pembelian wajib sebesar 35 juta euro jika lolos ke Liga Champions. Selanjutnya, striker Southampton asal Irlandia Michael Obafemi menolak pindah ke klub Championship Blackburn Rovers. The Saints bersedia melepas striker menyusul penangkapan Adam Armstrong dari Rovers. Tetapi sebuah sumber mengatakan kepada Football Insider bahwa Obafemi telah menolak kesempatan untuk bertukar klub dengan Armstrong. Rovers memiliki uang tunai untuk dibelanjakan setelah mengamankan biaya 50 juta pound sterling untuk Armstrong awal pekan ini. Mereka mengincar Obafemi sebagai calon pengganti striker kelahiran Newcastle itu.
Selanjutnya Lyon menghadapi klub Italia AC Milan dan Napoli dalam mengejar gelandang Chelsea berusia 26 tahun dari Prancis Timme Bakayoko, dan masa depan belum ditulis. Gelandang Prancis itu bukan bagian dari rencana Tuchel dan akan meninggalkan Chelsea dalam beberapa hari mendatang. Lyon bergerak langsung dengan The Blues untuk memahami kemungkinan parameter ekonomi dari operasi tersebut. Timme menyukai tujuan tersebut dan dapat kembali ke Prancis di mana dia telah bermain untuk Monaco. Selanjutnya, Besiktas telah menjadikan pemain depan Chelsea berusia 27 tahun dari Belgia Michy Batshuayi sebagai transfer utama mereka pada musim panas ini. Perampingan penyerang di Chelsea terus berlanjut setelah Olivier Giroud harus pergi ke AC Milan, dan sangat mungkin Tammy Abraham yang dekat dengan AS Roma. Striker lain bisa meninggalkan London pada akhir jendela transfer ini adalah Michy Batshuayi. Negosiasi antara semua pihak sedang berlangsung, dan dari sumber yang dekat dengan para pemimpin Turki, kasus ini berada di jalur yang benar. Di berita terakhir, Rafael Varane resmi diperkenalkan oleh Manchester United. Ia mendatangi pertandingan Manchester United saat membantai Leeds United dengan skor 5-1. Di pertandingan itu, Bruno Fernandes mencetak hat-trick pertamanya untuk Manchester United. 2 gol MU lainnya dicetak oleh Mason Greenwood dan Fred. Gol tunggal Leeds United pun dicetak oleh Luke Ayling dengan gol fantastis dari luar kotak penalti. Yang menarik dari pertandingan ini adalah Pogba mencetak 4 assist dalam satu pertandingan, melebihi jumlah assist selama musim 2020-2021. Menurut kalian, apakah kehadiran Rafael Varane dapat membantu Manchester United untuk mendapatkan gelarnya? Mari kita berdiskusi di kolom komen tentang beritaan bola hari ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Fokusin Bola. Dan jangan lupa juga ya buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu berita terupdate mengenai dunia bola dong pastinya. Gua Mr. Fokusin pamit undur diri dulu. Stay safe and bye-bye.